Adik perempuan protagonis datang memohon agar kakaknya dibebaskan, tanpa disangka langsung memicu notifikasi sistem. Pilih satu. Ling Tian berbicara kurang ajar, harus dihukum berat. Jika tidak, bagaimana kewibawaan dan aturan sekte bisa ditegakkan? Hadiah, keputusan bintang, tingkat surga, bisa berkembang. Pilih 2. Tinggallah di sini hari ini, aku akan mengampuni nyawa kakakmu. Hadiah, peningkatan fisik. Tubuh bintang bawaan. Pilihan 3, pergilah. Aku akan melepaskan kakakmu kali ini, tapi aku tidak ingin ini terjadi lagi. Hadiah, pergeseran bintang. Kekuatan supernatural. Mendengar notifikasi ini, melihat pilihan yang muncul di depanmu. Hatimu dipenuhi ekstasi. Sistem akhirnya datang. Tahukah kamu bagaimana aku melewati tahun-tahun ini? Kemudian kamu dengan serius mempertimbangkan bagaimana seharusnya dirimu memilih. Aku sangat menginginkan ketiga hadiah ini. Apa yang harus kulakukan? Saat kamu ragu memilih opsi mana, kamu tiba-tiba mendapat ilham. Tidak ada yang bilang aku hanya bisa memilih satu opsi, kan? Jadi, kamu memutuskan untuk mencoba dengan berani terlebih dahulu. Lalu, kamu pura-pura marah dan menepuk sandaran tangan. Kemudian, dengan ekspresi angkuh, kamu menegur, orang-orang ini sungguh. Bagaimana mereka bisa langsung melemparkannya ke taman binatang buas? Ling Qingxuan mendengar perkataanmu dan mengira kamu sedang mengkritik para pengikutmu yang tidak menghargai nyawa. Tanpa sadar dia menunjukkan ekspresi gembira, berpikir bahwa putra suci benar-benar menjunjung tinggi keadilan. Namun, sebelum dia bisa merasa senang, kata-katamu selanjutnya membuatnya langsung merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Apakah mereka tidak takut dia akan melukai binatang buas berharga saat melawan? Apakah mereka tidak tahu untuk melumpuhkan kultivasinya terlebih dahulu? Patahkan meridian bela dirinya sebelum melemparkannya ke sana. Kemudian, kamu tersenyum menatap Ling Qingxuan dan berkata, Ling Tian berbicara kurang ajar. Harus dihukum berat. Jika tidak, bagaimana kewibawaan dan aturan sekte bisa ditegakkan? Apa kau setuju? Nona Ling. Ling Qingxuan mendengar perkataanmu dan menjadi semakin panik. Awalnya dia datang mencarimu untuk menyelamatkan kakaknya. Tapi siapa sangka malah menjadi bumerang. Melihat Ling Qingxuan panik dan kehilangan akal sehatnya, kamu memutuskan untuk menambahkan sedikit lagi. Segera kamu menoleh ke Ling Er dan berkata, Ling Er, segera kirim orang untuk melumpuhkan kultivasi Ling Tian. Patahkan meridian bela dirinya. Jangan biarkan dia melakukan hal yang membahayakan binatang buas. Tunggu. Ling Qingxuan melihat pelayan bernama Ling Er itu hendak pergi, buru-buru menghentikannya dengan suara keras dan terus memohon, Putra Suci, mohon ampuni nyawa kakakku. Anda bisa menyuruhku melakukan apa saja. Aku benar-benar bisa melakukan apa saja. Ling Qingxuan menggigit bibirnya erat-erat dan mengangguk. Kalau begitu, tinggallah hari ini, dan aku akan mengampuni nyawa kakakmu. Bagaimana? Ini. Nona Ling, kau tidak ingin kakakmu menjadi makanan binatang buas, kan? Akhirnya, Ling Qingxuan masih menggigit giginya dan menyetujuinya. Baik, aku setuju denganmu baik. Kalau begitu jangan tunda lagi, sekarang ikut aku kembali ke istana. Setelah mengatakan ini, kau langsung berdiri dan berjalan menuju istana. Sekarang, tapi bukankah sekarang masih siang? Ling Qingxuan sedikit gugup. Bukankah seharusnya semakin cepat? Kalau kau ingin menunggu malam, aku juga tidak keberatan, tapi aku tidak tahu, apakah kakakmu bisa bertahan? Aku juga tidak keberatan, tapi aku tidak tahu, apakah kakakmu bisa bertahan? Kemudian kau langsung pergi tanpa menoleh ke arah istana. Setelah Ling Qingxuan mendengar kata-katamu, wajahnya memerah dan menundukkan kepalanya, buru-buru mengikuti langkahmu, berjalan di jalan menuju istana. Sudah memanggil sistem lagi. Dua pilihan di sistem sudah memancarkan cahaya redup. Tapi jelas belum diselesaikan, jadi selama kau belum memilih dengan jelas, pilihan mana? Sistem tidak akan melakukan penyelesaian. Untung saja, hampir saja terjebak oleh sistem. Haji sistem, kau ini. Ngomong-ngomong, sekarang kau berada di alam apa? Kau bertanya tanpa menoleh ke belakang sambil berjalan di depan. Tingkat pertengahan alam Zifu. Ling Qingxuan agak linglung. Menjawab dengan tergagap. Tingkat pertengahan alam Zifu, seperti yang kita ketahui. Di alam bawah dunia ini, tingkatan kultivasi dibagi menjadi alam Duanti, alam latihan Qi, alam Linghai, alam Zifu, alam Dongtian, alam Kuyi, alam bumi, alam Shenpo, alam Tongtian. Tingkat pertengahan alam Zifu sudah menjadi murid inti. Nona Ling pasti memiliki sesuatu yang istimewa, bukan? Ling Qingxuan terkejut mendengar perkataanmu, terutama karena dia memiliki konstitusi khusus, tubuh King Ling, tetapi gurunya pernah memperingatkannya. Tentang masalah konstitusinya, dia tidak boleh memberitahu siapapun, bahkan kakaknya pun tidak tahu tentang hal ini. Ling Qingxuan tidak tahu bagaimana menjawab ketika kamu menanyakan hal ini. Jika kamu tidak ingin berbicara, kamu tidak perlu mengatakannya.
Lagi pula setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Bukan? Mengenai konstitusi spesifiknya, kamu tidak perlu bertanya lebih lanjut. Kamu akan mengetahuinya sendiri setelah menyelidikinya nanti. Ling Qingxuan sedikit bingung ketika mendengar bahwa kamu tidak lagi menanyakan hal ini. Dia merasa sedikit tidak mengerti kulit luar seorang putra suci ini. Sebelum datang ke sini, dia hanya mendengar bahwa putra suci jarang keluar, dan mengira kamu sepenuh hati mengejar tahu dan tidak peduli dengan urusan duniawi. Setelah datang ke sini, dia dipaksa untuk menikahi orang asing demi nyawa kakaknya, mengira kamu diam-diam seperti kucing yang menyedihkan. Seperti binatang buas pada umumnya, tetapi tadi kamu jelas bisa menanyakan akar masalahnya, tetapi kamu tidak bertanya. Dan kamu tanpa sedikit pengertian, yang untuk sementara membuat otak kecil Ling Qingxuan yang agak lambat sedikit kebingungan. Ling Qingxuan, yang sedang berpikir keras, tidak menyadari dan langsung menabrakmu. Aduh, Ling Qingxuan berseru, dan kamu juga merasakan sentuhan kenyal dari belakang. Maaf, Tuan Putra Suci, saya tidak memperhatikan. Ling Qingxuan meminta maaf sambil membungkuk, tetapi sebelum pinggangnya membungkuk, bahunya ditahan olehmu, jangan membungkuk sesuka hati, kamu sekarang adalah murid langsung. Bahkan di hadapanku, kamu tidak perlu terlihat begitu rendah hati, jika orang luar melihatnya. Itu akan merusak kehormatan tanah suci. Kamu terlihat serius dan menegurnya dengan benar. Namun, tentu saja ini bukan demi kehormatan tanah suci, terutama untuk memulihkan citramu sendiri. Untuk mempersiapkan penaklukan selanjutnya, lagi pula iblis bersembunyi dalam detail, meskipun kamu tidak meremehkannya. Ling Qingxuan merasa semakin tidak mengerti orang seperti apa putra suci itu setelah ditegur olehmu. Baiklah, kita sudah sampai. Saatnya untuk memulai urusan yang sebenarnya. Ling Qingxuan tidak sempat berpikir lebih jauh, suaramu terdengar di telinganya, dia mengangkat kepalanya dan menyadari bahwa dia telah mengikutimu ke istanamu. Kamu datang ke sisi tempat tidur. Duduk saja langsung, lalu menepuk tempat di sebelahnya, memberi isyarat agar Ling Qingxuan duduk. Ling Qingxuan perlahan bergerak menuju tepi ranjang. Dia merasa jantungnya berdebar kencang dan wajahnya semerah darah. Melihat dia berlama-lama, kamu langsung memutar tubuhnya dan melemparkannya ke tempat tidur. Ah! Ling Qingxuan berseru kaget, terjatuh di tempat tidur. Kemudian dia menyilangkan tangannya di dada. Lagi pula, bahkan alis matanya pun bergetar. Kamu yakin kultivasimu hanya berada di tahap menengah pendirian fondasi, kan? Ling Qingxuan tertegun oleh pertanyaan aneh ini, mengedipkan mata besarnya yang cerah. Dia menjawab dengan linglung, ah ya. Begitu. Baiklah, aku hanya ingin memastikan. Lagi pula, aku sudah berada di tahap menengah kristalisasi inti. Aku khawatir aku tidak bisa mengendalikan diri nanti. Ukuran apa? Waktu untuk berkultivasi selalu berlalu dengan cepat. Kamu sangat menyadarinya. Tanpa terasa, matahari sudah terbenam. Ling Qingxuan meringkuk di kepala tempat tidur. Tangannya memeluk lututnya, matanya sedikit kosong. Sementara itu, kamu, sebagai penyebab utama, dengan santai merapikan pakaian yang baru saja kamu kenakan. Kemudian kamu menoleh dan berkata kepada Ling Qingxuan, "Pergilah, aku akan mengampuni kakakmu. Tapi aku tidak ingin ini terjadi lagi." Ding terdeteksi bahwa Inang telah menyelesaikan semua pilihan, memasuki tahap penyelesaian paksa. Hadiah telah dibagikan dan dapat diambil kapan saja. Apakah kamu puas? Setelah mendengar kamu membebaskan kakaknya, Ling Qingxuan merasa bingung. Sebelum dia sempat bertanya, kamu langsung memasukkan pil ke mulutnya. Pil itu langsung meleleh saat masuk, ketika Ling Qingxuan menyadarinya. Pil itu sudah berubah menjadi aliran jernih yang mengalir ke tenggorokannya. Ling Qingxuan buru-buru menutup mulutnya. Dia bertanya dengan cemas, "Apa yang kamu berikan padaku?" "Pil penyembuhan luka, itu saja." "Kenapa harus begitu heboh?" "Benar saja, ada kekuatan obat yang penuh vitalitas yang dengan cepat mengalir ke seluruh tubuh. Perlahan meresap ke otot-ototnya, meredakan kelelahan akibat berkultivasi." "Terima." Ucapan terima kasih Ling Qingxuan terhenti ketika kamu mengangkat tanganmu untuk menghentikannya. "Masalahmu baru-baru ini juga disebabkan olehku. Anggap saja ini sebagai penebusan dosa. Ini ada pil penambah ki dan darah. Bawalah kembali. Minumlah setelah kekuatan obat dari pil sebelumnya menghilang. Itu bisa menghindari kekurangan ki dan darah." Ling Qingxuan melihat pil hangat di tangannya. Akhirnya dia buru-buru meninggalkan aula putra suci. Melihat punggungnya yang tergesa-gesa, kau menyipitkan mata. Sudut bibirmu membentuk senyum licik, bergumam pada diri sendiri, "Jangan sampai mengecewakanku." Melalui pertukaran mendalam kemarin, kau sudah memahami fisik Ling Qingxuan, yang disebut tubuh King Ling. Fisik semacam ini memiliki hati yang jernih, pikiran yang jernih, dan secara alami memiliki afinitas spiritual yang sangat tinggi. Kemajuan dalam berkultivasi sangat cepat, dan tubuh King Ling juga memiliki banyak kegunaan ajaib. Salah satunya adalah memungkinkan orang di sekitarnya berlatih dengan pikiran yang jernih dan segar, dan meningkatkan kejernihan diri. Semakin dekat jaraknya, semakin jelas efeknya. Kau sudah sangat merasakannya. Dan poin lainnya adalah dapat melawan benda-benda najis terhadap racun pil.
Kutukan, miasma, DLL, memiliki resistensi yang sangat kuat. Poin kedua inilah yang menjadi kunci rencanamu kali ini. Sebelum Ling Qingxuan pergi, pil yang kau berikan padanya disebut pil darah spiritual api langit. Ini tentu saja bukan racun, melainkan pil tingkat atas yang benar-benar mengisi kembali ki dan darah. Hanya saja ada sedikit efek samping. Efek sampingnya adalah pil ini akan mengisi kembali ki dan darah penggunanya, menyebabkan penggunanya merasa kesal, mudah tersinggung, dan mudah marah dalam waktu singkat. Ini tentu saja sama dengan tidak ada efek samping bagi Ling Qingxuan yang memiliki tubuh King Ling. Tetapi bagi apa yang disebut kakaknya, Ling Tian, ini sangat diperlukan. Untuk memastikan Ling Tian bisa mendapatkan pil ini, kau sudah mengirim Ling Er untuk membebaskan Ling Tian. Sambil memberinya sedikit pelajaran, sebut nama, dia datang, kau baru saja memikirkan Ling Er. Ling Er segera datang di hadapanmu, melapor kepada Tuan, Ling Tian sudah dibebaskan. Seperti yang diharapkan oleh Tuan, Ling Tian ini memang sangat tahan dipukul. Ling Er dengan hormat melaporkan kepadamu. Pada saat yang sama, sudut matanya melirik jendela yang agak berantakan di belakangmu, dia merasa sangat tidak senang di hatinya. Seharusnya aku mematahkan kaki Ling Tian itu, terlalu murah untuknya, bagus sekali. Kau sudah bekerja keras, sudah larut, bersiaplah. Layani aku mandi. Ya, mendengar perintah Tuan. Suara Ling Er terdengar sedikit bersemangat, setelah membungkuk dan menjawab dengan tegas, dia meninggalkan kamar tidur dan mulai bersiap. Setelah Ling Qingxuan meninggalkan Aula Putra Suci, ekspresinya masih sedikit linglung, dia terhuyung-huyung kembali ke tempat tinggalnya. Dia menunduk dan melihat pil di tangannya yang memancarkan aura hangat, hatinya dipenuhi berbagai macam perasaan. Qingxuan, tepat ketika dia masih agak bingung. Sebuah suara penuh kelelahan datang dari belakangnya, suara ini sangat familiar baginya. Itu suara kakak. Kemudian dia berbalik dengan gembira. Kak, kamu? Dia berbalik dan melihat kondisi kakaknya yang menyedihkan. Kata-kata, kembali, tertahan di mulutnya. Tidak terucap. Baju Ling Tian compang-camping. Penuh debu dan noda darah. Seluruh tubuhnya berjalan pincang ke arah Ling Qingxuan. Satu lengannya terkulai lemas. Melihat kondisi Ling Tian yang begitu menyedihkan, Ling Qingxuan buru-buru menghampirinya dan memapahnya. Kemudian dengan cemas bertanya, Kak, kamu tidak apa-apa? Kenapa kamu terluka parah? Ling Tian melihat ekspresi adiknya yang hampir menangis. Buru-buru menghibur, tidak apa-apa. Para pelaku itu tidak bisa menyakitiku. Kemudian Ling Tian seolah teringat sesuatu yang membuatnya marah. Dia berkata dengan gigi terkatup, awalnya aku bisa memburu beberapa hewan buas langka. Akibatnya, seseorang tiba-tiba menyerangku saat aku terluka. Dia memegangi tubuhku dan berkata bahwa hewan buas langka adalah hewan yang dilindungi. Tidak boleh diburu. Kemudian tanpa basa-basi, dia menyerang dan melukaiku. Sungguh menjengkelkan. Sudah, Kak. Jangan bicara lagi. Biar aku bantu kamu masuk dan beristirahat. Kemudian Ling Qingxuan membantu Ling Tian ke kamarnya. Kerutannya mereda setelah beberapa saat. Setelah menunggu sebentar, Ling Qingxuan memeriksanya lagi. Menemukan bahwa tubuh Ling Tian memang mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Kemudian dia menghela napas lega dan diam-diam keluar dari kamar. Menutup pintu. Kemudian kembali ke kamarnya sendiri. Begitu kembali ke kamarnya sendiri, Ling Qingxuan merasa sangat lelah. Terlalu banyak hal yang terjadi hari ini sehingga membuatnya sangat lelah. Dia langsung ambruk di tempat tidur dan tertidur lelap. Keesokan harinya, matahari sudah tinggi. Ling Qingxuan bangun dari tempat tidur dan meregangkan tubuhnya. Di luar pintu ada seorang murid sekte luar. Ling Qingxuan, sesuatu terjadi lagi. Apa, kakak? Dia kenapa lagi? Cepat, katakan padaku apa yang terjadi. Kemudian murid itu memberitahu Ling Qingxuan bahwa Ling Tian pagi-pagi sekali pergi ke kantor pengelolaan kebun binatang buas. Berdebat dengan beberapa murid. Kemudian kedua belah pihak bertengkar dan berkelahi. Ling Tian melukai beberapa dari mereka. Kemudian dia dibawa pergi oleh aula penegakan hukum. Akibatnya, Ling Tian terus mengeluarkan kata-kata kasar di aula penegakan hukum. Bahkan melempari sesepuh penegak hukum aula penegakan hukum dengan kotoran. Setelah itu, Ling Tian dihukum. Dia dipenjara di penjara air Netherworld oleh sesepuh penegak hukum sendiri. Ling Qingxuan terkejut. Penjara air Netherworld adalah tempat tanah suci Taichu memenjarakan penjahat berat. Dia tidak mengerti. Kakaknya jelas-jelas sekarat kemarin. Bagaimana bisa aku hanya tidur sebentar? Dan sudah membuat masalah besar lagi, tidak ada waktu baginya untuk berpikir lebih banyak. Dia buru-buru meminta murid itu untuk membawanya ke aula penegakan hukum, yang terpenting adalah menyelamatkan kakaknya terlebih dahulu. Tetapi ketika dia tiba di aula penegakan hukum, memohon kepada penatua penegak hukum untuk waktu yang lama juga tidak berhasil. Jangankan hanya seorang murid langsung, bahkan gurumu pun harus menghormatiku. Jangan berpikir bahwa memiliki sedikit bakat itu luar biasa. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai putri suci? Sebenarnya aku tidak ingin memberikannya padamu. Kakak dari penatua penegak hukum, memohon kepada penatua penegak hukum untuk waktu yang lama juga tidak berhasil.
jangankan hanya seorang murid langsung. Bahkan gurumu pun harus menghormatiku. Jangan berpikir bahwa memiliki sedikit bakat itu luar biasa. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai putri suci? Ling Qingxuan, yang pada dasarnya agak pengecut, dimarahi oleh penatua penegak hukum, hampir tidak menangis. Tetapi putri suci saat ini sedang keluar untuk berlatih, meskipun dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan putri suci, dia tidak tahu di mana dia berada. Dan kondisi kakaknya tidak bisa ditunda. Dia sudah terluka, dan juga dikurung di penjara air Netherworld. Semakin lambat diselamatkan, semakin besar bahayanya, putri suci tidak diketahui keberadaannya, maka yang tersisa hanyalah. Ling Qingxuan menggigit bibirnya, tidak melanjutkan memohon, berbalik dan terbang menuju arah aula putra suci. Saat ini, selain pergi mencari bantuan putra suci, tampaknya tidak ada cara lain, hanya saja dia baru saja mencari putra suci kemarin. Hari ini dia pergi untuk kedua kalinya, dia juga tidak yakin apakah putra suci bersedia membantu, saat dia dengan hati yang gelisah. Tiba di luar aula putra suci, dia kebetulan bertemu dengan Ling Er yang wajahnya berseri-seri, baru saja keluar dari aula. Hati Ling Qingxuan sangat gembira. Sepertinya putra suci belum pergi, kemudian dia dengan cemas meminta Ling Er. Nona Ling Er, mohon beritahu, saya memiliki sesuatu untuk meminta bantuan Tuan Putra Suci. Awalnya Ling Er merasa sangat senang, tetapi ketika dia melihat wanita kemarin, dia benar-benar datang lagi. Hatinya sedikit waspada, dan dia langsung memasang wajah masam dan bertanya, kenapa kamu datang lagi? Bukankah kakakmu sudah dibebaskan? Apa yang kamu lakukan di sini? Ling Qingxuan tidak bisa berkata apa-apa untuk sementara waktu. Ling Er, jangan mempersulitnya, biarkan dia masuk. Tepat ketika Ling Qingxuan tidak tahu harus berbuat apa, suara Anda terdengar dari dalam aula putra suci. Nona Ling, kenapa kamu datang lagi? Mungkinkah orang-orangku kemarin tidak membebaskan kakakmu? Ling Qingxuan buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak. Mereka membebaskan kakakku, hanya. Ling Qingxuan agak tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, apa yang sebenarnya terjadi. Pada akhirnya dia hanya menggelengkan giginya. Menceritakan semua yang Ling Tian lakukan pagi ini, topi ini tidak ada hubungannya denganku, kan? Apa maksud Nona Ling datang mencariku? Aku ingin meminta bantuan putra suci untuk menyelamatkan kakakku. Udara di aula utama seolah membeku saat suaranya jatuh, membuat Ling Qingxuan terdiam. Dapat mendengar detak jantungnya sendiri. Ya, kamu mengeluarkan suara seperti mendengar lelucon, memecah kesunyian. Mungkinkah Nona Ling menganggap aula putra suciku ini sebagai panti asuhan? Atau apakah kamu merasa setelah kejadian kemarin, hubungan kita menjadi sangat dekat? Tidak, bukan itu maksudku, aku hanya. Ling Qingxuan menundukkan kepalanya dengan pengecut, dan suaranya perlahan mengecil, hingga akhirnya hampir tidak terdengar. Melihat penampilannya yang pengecut ini, kamu tahu bahwa waktunya sudah tepat, saatnya untuk melakukan penyelesaian akhir. Aku bisa membantumu menyelamatkan kakakmu, tetapi aku punya syarat. Syarat apa? Melihat penampilannya yang tidak sabar, kamu menyeringai padanya dan mengulurkan 3 jari, lalu berkata dengan ringan. 3 hari, bagaimana? Kemarin hanya setengah hari. Persyaratanmu telah dihitung sampai sekarang, dan ini masih dengan pemulihan obat-obatan. Jika selama 3 hari berturut-turut, aku khawatir. Namun, pada akhirnya, kekhawatiran tentang kakaknya mengalahkan rasa takutnya, dan dia dengan enggan menyetujuinya. Boleh, tetapi kakakku harus diselamatkan terlebih dahulu. Jika menyelamatkan orang terlebih dahulu, harganya tidak seperti ini, harus ada tambahan uang, harus sebanyak ini. Kemudian kamu diam-diam mengulurkan 5 jari. Boleh. Tapi bisakah diangsur, dicicil? Tentu saja bisa, tetapi itu akan menambah 2 hari lagi. Kamu tidak akan melewatkan kesempatan untuk menambahkan kode. Sehari lagi adalah sehari lagi. Lagi pula, cinta tumbuh seiring berjalannya waktu. Baiklah. Aku berjanji padamu, bisakah kamu menyelamatkan kakakku sekarang? Ling Qingxuan menggigit bibirnya, dan akhirnya setuju. Dan kamu tentu saja setuju dengan senang hati. Tentu saja tidak masalah, kamu adalah pelanggan. Pelanggan adalah raja, pimpin jalan, aku akan menemanimu secara pribadi. Saat ini di luar aula penegakan hukum, para tetua dan murid melihat putra suci datang secara pribadi, dan mereka membungkuk dengan hormat. Dengan ekspresi hormat, kamu tampak tenang, mengabaikan reaksi semua orang. Kamu dengan tenang berjalan ke dalam aula, Ling Qingxuan hanya mengikuti di belakangmu, dengan perasaan yang sangat rumit. Belum lama ini, dia dimarahi habis-habisan oleh tetua penegak hukum di sini. Namun sekarang, mengikutimu, semua orang sangat hormat padanya. Tidak tahu bahwa Yang Mulia Putra Suci datang berkunjung, maaf atas penyambutan yang kurang baik, semoga dimaafkan. Kamu tidak menghiraukannya, hanya berhenti dan terdiam untuk waktu yang lama. Baru kemudian kamu perlahan berbicara, dengan suara yang tidak menunjukkan emosi. Ling Tian, melanggar aula penegak hukum, menghina tetua, bagaimana seharusnya dihukum menurut aturan? Tetua penegak hukum terkejut dan segera menjawab,
menurut aturan sekte Tanah Suci. Harus dipenjara di penjara air neter untuk memberi contoh. Setelah mendengar ini, kamu dengan tenang menjawab. Aturan itu mati, orang itu hidup. Tetua, mengapa tidak memberi saya muka hari ini? Lepaskan dia, bagaimana? Kata-kata ini diucapkan dengan nada ringan, namun membawa makna yang tidak bisa ditolak. Ekspresi sulit terlihat di wajah tetua penegak hukum, dan pada saat yang sama dia melotot. Ling Qingxuan yang menundukkan kepala di sampingmu, lalu berkata dengan agak kesulitan, Yang Mulia Putra Suci. Ini mungkin tidak sesuai dengan aturan. Jadi maksudmu, muka saya tidak cukup besar? Tidak, saya sama sekali tidak bermaksud begitu. Tetua penegak hukum merasa rambutnya merinding karena tatapanmu. Dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, muka Yang Mulia Putra Suci, tentu saja lebih besar dari langit. Hanya saja, kamu tidak menghiraukannya, tetapi mengirim orang untuk memimpin di depan, menuntunmu dan Ling Qingxuan menuju arah penjara tempat Ling Tian ditahan. Pintu masuk penjara tampak agak menyeramkan, memancarkan aura lembab dan busuk. Tepat ketika sosokmu dan Ling Qingxuan menghilang di tikungan pintu masuk penjara, sesosok tubuh yang seksi dan mempesona diam-diam muncul di samping tetua penegak hukum. Kerja bagus. Suara Ling Er membawa sedikit nada bercanda. Tetua penegak hukum berbalik setelah mendengar suara itu, ekspresi sulit di wajahnya tadi menghilang tanpa jejak, digantikan oleh wajah menjilat dan hormat. Dia membungkuk pada Ling Er. Nona Ling Er terlalu memuji. Semua ini sesuai dengan perintah Putra Suci. Saya tidak tahu apakah Putra Suci puas dengan penampilan saya? Tuan sangat puas. Ling Er mengangguk, tetapi kemudian berkata, permohonanmu sebelumnya untuk dipindahkan ke Aula Alkimia sebagai wakil kepala Aula, Putra Suci telah memerintahkan, cukup tunggu perintah pemindahan dengan jujur. Mendengar berita ini, penatua penegak hukum langsung tersenyum lebar dan dengan bersemangat memberi hormat. Terima kasih atas bimbingan Putra Suci. Ternyata, sejak awal, kesulitan dan sindiran penatua penegak hukum terhadap Ling Qingxuan semuanya atas instruksi Anda. Tujuannya hanya satu, yaitu, membuatnya terpojok, lalu sedikit demi sedikit membimbingnya ke hadapan Anda. Di kedalaman penjara bawah tanah, Ling Tian saat ini dirantai dan dikurung di atas platform batu kecil di tengah penjara air, menahan erosi energi neter. Ketika dia melihat sosok Ling Qingxuan muncul di luar gerbang penjara, matanya langsung meledak dengan kegembiraan. Qingxuan, mengapa kamu datang? Dia berjuang untuk berdiri, dengan bersemangat menatap adiknya. Namun, ketika dia melihat Anda di sampingnya, kegembiraan itu langsung membeku, digantikan oleh amarah yang membara. Entah mengapa, sejak datang ke Tanah Suci, Ling Tian tidak menyukai Anda. Bahkan sedikit muak. Dia sebelumnya berbicara kasar di depan pengikut Anda juga karena kebenciannya terhadap Anda. Dan pengalaman pahit beberapa hari ini juga dia limpahkan kepada Anda. Dendam yang telah lama terpendam, dipercepat oleh efek obat yang belum hilang di tubuhnya, membuatnya kehilangan akal sehat untuk sesaat. Kemarahan. Mata Ling Tian merah padam, menatap Anda dengan tajam, menggeram dengan gigi terkatup. Semua karena kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu sengaja datang untuk mengejekku? Suaranya bergema di penjara bawah tanah yang kosong, penuh dengan amarah dan kebencian. Menghadapi makian Ling Tian, Anda menunjukkan sedikit keterkejutan yang tepat, seolah-olah Anda sama sekali tidak mengerti mengapa pihak lain memiliki permusuhan yang begitu besar. Anda bahkan tidak melihat Ling Tian, hanya sedikit memiringkan kepala, dengan nada bingung dan polos. Berkata kepada Ling Qingxuan, kakakmu sepertinya sangat membenciku. Kata-kata ringan ini seperti jarum yang menusuk hati Ling Qingxuan. Dia melihat wajah kakaknya yang marah dan terdistorsi, dan merasakan tatapan menggoda Anda di sampingnya, membuatnya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Anda mengagumi ekspresi canggung Ling Qingxuan, lalu mundur selangkah dan tersenyum sopan. Kebetulan lewat, aku tidak akan mengganggu reuni kalian berdua. Setelah beberapa saat, segel akan terbuka. Kalian bisa pergi sendiri. Setelah Anda selesai berbicara, Anda berbalik. Saat hendak pergi, hati Ling Qingxuan menegang. Dia tanpa sadar ingin mengatakan sesuatu untuk membela kakaknya. Tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Anda berjalan ke sudut penjara bawah tanah, dan langkah Anda tiba-tiba berhenti. Kau menoleh sedikit, berbisik hanya agar Ling Qingxuan yang bisa mendengar. Jangan lupakan perjanjian kita. Aku tidak ingin menunggu terlalu lama, atau aku akan mengenakan bunga. Setelah mengatakan itu, kau tidak berlama-lama dan menghilang tanpa menoleh ke lorong tempat kau datang. Di penjara bawah tanah hanya tersisa hawa dingin yang menusuk tulang dan Ling Qingxuan yang membeku di tempat, tubuhnya sedikit kaku. Dia melihat kakaknya yang masih marah dan mencaci maki ke arahmu setelah kamarnya dibuka. Hatinya kosong. Dia tidak mengerti mengapa kakaknya memiliki permusuhan yang begitu besar terhadap Putra Suci. Setelah meninggalkan Aula Penegakan Hukum, kau membawa Ling Er kembali ke Aula Putra Suci dan duduk di tengah ruang sunyi, bersiap untuk menerima hadiah sebelumnya. Tadi malam kau terlalu sibuk bermain dengan Ling Er di mata air spiritual dan lupa tentang hadiah sistem. Kau segera menenangkan diri.
Kau melihat ke dalam ruang sistem di lautan kesadaranmu, memperhatikan 3 hadiah yang menunggu untuk diambil dan bersinar dengan cahaya yang berbeda. Suasana hatimu cukup baik. Tampaknya kau harus menjelajahi penggunaan sistem yang benar di masa depan. Kemudian, untuk berjaga-jaga, kau mengaktifkan susunan yang ditempatkan di istana yang dapat mengisolasi aura. Meskipun tidak ada yang berani mengintip istanamu di Tanah Suci. Lebih baik berhati-hati. Setelah menyelesaikan persiapan, kau pertama-tama memilih salah satu hadiah. Peningkatan fisik, tubuh bintang, tubuh dewa bintang. Saat pikiranmu bergerak, kekuatan misterius yang tak terlukiskan terpancar dari lubuk hatimu. Kekuatan ini tampaknya berasal dari langit berbintang yang jauh. Membawa aura kuno dan luas, mulai dengan cepat mengubah meridian dan tubuhmu. Tubuh bintang aslimu mulai mengalami transformasi kualitatif di bawah hantaman kekuatan ini. Cahaya bintang samar muncul di permukaan kulitmu. Seluruh dirimu tampak diselimuti lapisan tipis bintang, suci dan dalam. Setelah waktu yang tidak diketahui, kekuatan ini berangsur-angsur mereda dan menyatu ke dalam darahmu. Kau perlahan membuka matamu. Sinar bintang cemerlang melintas di kedalaman pupilmu. Kau dapat dengan jelas merasakan bahwa afinitasmu terhadap energi spiritual antara langit dan bumi telah meningkat lebih dari 1 tingkat, terutama untuk kekuatan bintang di atas 9 langit, kau memiliki persepsi yang lebih jelas. Sekarang, bahkan jika kau tidak secara aktif berkultivasi, tubuh dewa bintang akan secara otomatis menyerap energi spiritual di sekitarnya. Dan kekuatan bintang untuk terus meningkatkan kultivasimu. Inikah tubuh dewa? Benar-benar luar biasa. Kau tersenyum puas dan kemudian menerima hadiah kedua. Mantra dewa bintang, tingkat surga, dapat berkembang. Teknik abadi bintang jatuh tingkat surga berkembang. Kemudian, arus informasi besar mengalir ke otakmu, itulah metode kultivasi dari teknik ini. Teknik kultivasi yang kamu latih saat ini adalah teknik tingkat suci yang diturunkan oleh leluhur, yang tingkatnya lebih tinggi dari teknik tingkat surga, kesadaran bintang. Namun, kamu hampir tidak ragu sedikit pun dan memutuskan untuk beralih kultivasi. Alasannya tidak lain adalah karena kesadaran bintang ini sangat cocok dengan tubuhmu, dan yang paling penting, ia memiliki atribut yang dapat berkembang. Ini berarti bahwa seiring dengan hadiah sistem yang kamu terima nanti, tingkat teknik ini juga akan meningkat, teknik yang dapat berkembang. Potensi masa depannya jauh melebihi teknik tingkat suci. Segera, kamu mulai mengubah rute sirkulasi kekuatan spiritual di dalam tubuhmu sesuai dengan jalur kesadaran bintang. Seluruh proses transisi berjalan lancar dengan luar biasa, kekuatan spiritual di dalam tubuh tampaknya telah menemukan dao yang paling cocok, hampir tanpa perlawanan atau gangguan. Kamu dengan mudah menyelesaikan konversi rute sirkulasi teknik lama dan baru, fluktuasi kultivasi yang mungkin timbul karena transisi teknik. Di bawah harmonisasi tubuh dan teknik, juga sepenuhnya ditundukkan. Ketika kamu menyelesaikan sirkulasi terakhir, transisi telah berhasil sepenuhnya. Kamu mengulurkan tanganmu. Seutas kekuatan spiritual yang berkelap-kelip dengan bintang-bintang menari di ujung jari, lebih padat dan lincah dari sebelumnya. Akhirnya, kamu mengarahkan pandanganmu ke hadiah ketiga, kekuatan supranatural, pemindahan bintang anjing. Kekuatan supranatural bukanlah gerakan tipe tertentu, melainkan kemampuan khusus. Ia dapat memindahkan sebagian kerusakan melalui kekuatan bintang ketika kamu diserang. Memindahkannya ke tempat atau orang lain. Setelah menerima semua 3 hadiah, merasakan kekuatan transformatif di dalam tubuh. Senyum di bibirmu semakin dalam. Segala sesuatu berkembang ke arah yang lebih menguntungkan bagimu. Kemudian, kamu terus fokus pada kultivasi, membiasakan diri dengan tubuh baru, teknik baru, dan kekuatan supranatural baru. Saat kamu masih tenggelam dalam kultivasi, Ling Qingxuan, dengan gemetar, membantu Ling Tian, dengan susah payah kembali ke tempat tinggal murid luar. Begitu memasuki rumah, Ling Qingxuan segera membantu Ling Tian ke tempat tidur agar dia bisa beristirahat dengan baik. Ling Tian, bagaimanapun, melepaskan bantuan adiknya dan menegakkan tubuhnya yang sakit, lalu dengan bangga menepuk dadanya. Qingxuan, jangan khawatir, luka kecil ini sama sekali bukan apa-apa bagiku. Dia berkata kepada adiknya dengan ekspresi sedikit pamer, aku memiliki tubuh suci barbar. Kemampuan pemulihanku sangat kuat. Energi neter ini tidak bisa melakukan apapun padaku. Percaya atau tidak. Berikan aku 1 malam lagi, dan aku bisa pulih sepenuhnya seperti tadi malam. Ling Tian ingin menceritakan kebenaran tentang lukanya tadi malam kepada Ling Qingxuan. Tetapi kata-kata itu sampai di mulutnya, dia menelannya kembali dengan paksa. Pada akhirnya, dia hanya bisa menelan semua kepahitan dan keluhan itu sendiri. Hanya berbisik pelan, Kak, lukamu baru saja sembuh, dan kau secara alami usil. Sebaiknya kau beristirahat dengan baik dan jangan membuat masalah lagi. Lin Tian melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Tenang saja, aku tahu apa yang kulakukan. Lagi pula, jika mereka tidak menggangguku, apakah aku akan memprovokasi mereka? Lin Qingxuan terdiam beberapa saat. Dia tidak tahu apakah dia setuju atau tidak dengan kata-katanya. Kemudian, dia sepertinya telah mengambil keputusan dan menarik napas dalam-dalam.
Dia berkata kepada Lin Tian, "Kak, aku punya beberapa urusan baru-baru ini. Dalam beberapa hari ke depan, aku tidak bisa datang untuk menjagamu." "Ada urusan?" Lin Tian bertanya dengan bingung. "Urusan mendesak apa?" Tangan Lin Qingxuan diam-diam mengepal di belakang punggungnya dan berkata dengan nada setenang mungkin. Ini guru. Guru akan melakukanku. Bimbingan kultivasi individu mungkin akan berlangsung selama beberapa hari. Penatua Shen He akan membimbingmu secara individu? Itu hal yang bagus." Lin Tian langsung menunjukkan kegembiraan di wajahnya ketika mendengar ini. Dia sama sekali tidak memperhatikan kesuraman dan rasa sakit dalam senyum adiknya. "Kalau begitu, cepatlah pergi. Jangan tunda. Kau harus berkultivasi dengan baik." Lin Qingxuan hanya menjawab dengan lembut, Selama telah menyelesaikan kultivasi ini. Setelah konsolidasi ini, kau telah sepenuhnya memahami kekuatan yang baru diperoleh. Kekuatan spiritual di dalam tubuhmu di bawah. Operasi seni bintang mengalir seperti sungai dan laut yang deras, kuat dan lancar. Dan metode misterius dari kekuatan ilahi segel Dewa Doutian juga telah terukir dalam-dalam di jiwamu. Peningkatan kekuatan yang signifikan. Membuatmu merasa belum pernah sesegar ini. Tentu saja, menjadi lebih kuat adalah yang terpenting. Kemudian, kau tiba-tiba memiliki ide aneh. Kau ingin belajar dari protagonis novel yang pernah kau baca dan melafalkan panel sistem dalam hatimu untuk melihat data spesifikmu saat ini. Namun, tidak peduli bagaimana kau mencoba memanggil, tidak ada reaksi di benakmu. Agak aneh. Namun, kau dengan cepat mengabaikan hal kecil ini dan dengan santai menghapus larangan. Kau mendorong pintu dan hendak pergi mencari Lin Qingxuan untuk menagih hutang ketika kau baru saja keluar. Kau melihat Lin Er menunggu di luar pintu. "Tuan, kau sudah keluar?" Ketika Lin Er melihatmu, dia segera membungkuk dengan hormat. Kau mengangguk dan bertanya dengan santai. "Baiklah, ada urusan apa lagi kau menungguku? Laporkan pada Tuan." Gadis Ling itu telah tiba, sedang menunggu di luar toko. Mendengar ini, alismu sedikit terangkat, sudut bibirmu membentuk senyum geli. Tak kusangka dia cukup sadar diri. Tidak heran dia adalah tokoh utama wanita yang ditakdirkan. Kejujuran dan kepercayaan adalah keahliannya. Kau sedikit merenung. Kemudian kau memerintahkan Lin Er, biarkan dia masuk. Kau bawa dia ke pavilion samping. Berdandanlah yang cantik. Sudah datang jauh-jauh, harus ganti baju. Kemudian kau berhenti sejenak. Kau menambahkan, setelah dia selesai berganti pakaian. Langsung bawa ke mata air spiritual. Aku ingin berendam dulu untuk merilekskan otot-ototku. Siap, Tuan. Lin Er membawa Lin Qingxuan. Melewati aula utama, tiba di depan sebuah pavilion samping yang lokasinya agak terpencil. Tuan memerintahkanmu untuk masuk dan memilih satu set pakaian untuk diganti. Hati Lin Qingxuan gelisah. Tetapi dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa mendorong pintu dengan patuh. Namun, ketika dia melihat dengan jelas pemandangan di dalam toko, seluruh tubuhnya tercengang. Di dalam pavilion samping ini, tergantung berbagai macam pakaian. Gaya pakaian ini hanya bisa digambarkan dengan kata erotis. Pavilion samping ini memang kau siapkan khusus sebagai ruang ganti. Pakaian di dalamnya semuanya kau pesan khusus. Sesuai dengan gaya yang kau ingat. Bahkan Lin Er pun terkejut ketika pertama kali melihat budaya pakaian dari dunia lain ini. Apalagi Lin Qingxuan yang memang berkepribadian introvert. Kali ini dia benar-benar membuka matanya lebar-lebar. Dengan wajah merah, dia dengan susah payah mencari di antara setumpuk pakaian erotis ini. Berusaha mencari pakaian yang bahannya paling banyak dan terlihat paling normal. Setelah sekian lama, pandangannya tertuju pada satu set pakaian berwarna hitam dan putih yang tergantung di sudut. Set pakaian ini terdiri dari rok pendek berwarna hitam dan putih. Kaos kaki setinggi lutut berwarna putih yang bahannya tampak halus seperti sutra, serta beberapa hiasan kepala dan hiasan kain yang serasi. Bisa dibilang sangat rumit, tetapi dibandingkan dengan pakaian lain yang terlalu terbuka. Set ini tampaknya merupakan pakaian paling konservatif yang bisa dia temukan. Dia menarik napas dalam-dalam, mengambil set pakaian ini dan menggantinya dengan kaku. Karena tidak terbiasa dengan cara memakainya. Dia butuh banyak usaha untuk menggantinya dengan susah payah. Ketika dia keluar dari pavilion samping, Lin Er yang menunggu di luar meliriknya. Melihat pakaian hitam putih yang dikenakannya, kilatan seringai dingin yang hampir tak terlihat melintas di matanya. Sungguh pandai memilih. Pakaian ini disebut sebagai pakaian wanita oleh Tuan. Lin Er bergumam dalam hati, berpikir bahwa semakin banyak kain, semakin baik. Dia tidak tahu bahwa mengenakan pakaian ini, dipadukan dengan kaos kaki selutut berwarna putih. Setelah ini, dia akan menderita. Namun, dia tidak banyak bicara, hanya berkata dengan dingin, "Sudah selesai. Ikut aku." Kemudian, dia membawa Lin Qingxuan ke Lin Kuan. "Tuan ada di dalam, masuklah sendiri dan layani dia dengan baik." Setelah berkata demikian, dia mendengus dingin, berbalik dan langsung pergi, meninggalkan Lin Qingxuan yang malu dan gelisah. Dia perlahan-lahan berjalan ke tepi batu besar, masih dengan jarak tertentu.
Dengan suara pelan seperti nyamuk, dia menyapa, Yang Mulia Putra Suci. Aku datang. Lin Er menjawab setelah berpikir sejenak, sepertinya belum sembuh total. Namun, dia tampaknya mengandalkan kekuatan fisiknya yang kuat dan pergi ke arena bela diri pagi-pagi sekali, sedang bertarung dengan orang lain di atas ring. Sepertinya dia ingin mendapatkan sumber daya kultivasi melalui arena. Kamu tidak bisa menahan senyum mendengar ini, tidak heran dia memiliki tubuh barbar suci. Benar-benar berkulit tebal dan berdaging. Namun, berpikir untuk mengumpulkan reputasi dan sumber daya melalui pertarungan di arena. Sebagai putra takdir, idenya sangat ortodoks. Sayangnya, bagaimana aku bisa membiarkannya berjalan sesuai keinginannya? Ketika sosokmu muncul di arena bela diri, kebisingan di area tribun tiba-tiba berhenti. Salam, Yang Mulia Putra Suci. Suara sapaan dari para murid terdengar. Kamu sudah terbiasa dengan ini. Tidak perlu sungkan, lanjutkan. Kamu melambaikan tanganmu dengan santai. Pada saat yang sama, tatapanmu sudah melewati kerumunan, secara akurat mengunci ring di tengah. Di tengah ring, Ling Tian baru saja meninju lawannya yang setingkat dengannya hingga terjatuh dari ring. Ekspresinya sedikit pucat. Jelas, lukanya belum sepenuhnya pulih, tetapi ki dan darah di sekujur tubuhnya sangat kuat, menunjukkan kekuatan tubuhnya. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh yang mewah melompat dari bawah ring dan mendarat di depan Ling Tian. Bersamaan dengan itu, suara yang sangat arogan juga terdengar, seorang murid sekte luar alam laut spiritual. Begitu sombong, biarkan Shen 11 menemuimu. Kamu mendengar dia menyebutkan namanya. Dan merasa nama Shen 11 agak familiar. Tuan, Ling Er di sampingmu mengingatkan tepat waktu. Orang ini adalah cucu dari Tetua Agung Shen He, baru saja dipromosikan ke alam istana sejati belum lama ini, dan biasanya tirani di dalam sekte. Sangat arogan, cucu dari Tetua Shen He. Sayang sekali jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Matamu sedikit menyipit, sebuah rencana jahat diam-diam terbentuk di hatimu. Pada saat yang sama, pertempuran di atas panggung dalam dimulai dengan sengit. Shen 11, yang baru saja memasuki alam Zifu. Bertarung dengan Ling Tian di tahap akhir alam Linghai memiliki kekuatan yang sepadan. Ling Tian mengandalkan tubuh suci barbar. Tubuh fisiknya yang kuat menerima beberapa serangan Shen 11. Sementara Shen 11 mengandalkan kultivasinya yang lebih dalam. Untuk berurusan dengan Ling Tian, untuk sementara waktu, adegan itu menemui jalan buntu. Keduanya sulit dibedakan. Saat keduanya bertarung dengan sengit, Ling Tian meraih celah kecil dalam gerakan Shen 11. Kekuatan spiritual di tubuhnya meledak tanpa henti. Telapak pembelah gunung. Dia meraung rendah, cahaya spiritual kuning samar menyala di telapak tangan kanannya, membawa kekuatan untuk membelah gunung dan bebatuan. Menyerang dada Shen 11 dengan keras. Telapak tangan ini diberkati oleh tubuh suci, kekuatan dunia sangat kuat. Dengan kultivasi Shen 11 di alam Zifu, jika dia benar-benar menghindarinya, dia bisa dengan mudah menghindarinya. Sudut mulutnya bahkan sudah menunjukkan sedikit penghinaan, dan tubuhnya juga membuat gerakan menghindar. Namun, tepat saat dia hendak menghindar, gerakannya tiba-tiba berhenti sesaat. Jeda ini sangat singkat dan aneh. Shen 11 tampaknya dipaksa diam di tempat oleh kekuatan tak terlihat. Pertarungan antara ahli, kemenangan atau kekalahan hanya dalam sekejap. Jeda singkat yang hampir tidak terlihat inilah yang membuatnya kehilangan kesempatan untuk menghindar. Kemudian, dengan paksa menggunakan dadanya untuk menerima telapak tangan kekuatan penuh Ling Tian. Dengan suara gemuruh yang tumpul, alam Linghai mengalahkan alam Zifu dalam pertarungan lintas batas. Ini seharusnya cukup untuk membuktikan kekuatannya. Namun, yang terdengar setelah tepukan itu bukanlah ucapan selamat atas kemenangannya seperti yang diharapkan. Melainkan seruan kaget. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan kakak senior Shen? Mengapa dia tidak bergerak? Kakak senior Shen 11. Beberapa murid yang bertanggung jawab untuk panggung bergegas maju bersama. Ketika mereka membubarkan asap dan debu dan melihat penderitaan Shen 11. Mereka semua menarik napas dingin. Saya melihat mata Shen 11 membelalak, dan ada bekas telapak tangan yang jelas di dadanya. Itu tenggelam dalam. Tulang dadanya sudah hancur, dan darah bercampur dengan pecahan organ dalam terus-menerus keluar dari mulut dan hidungnya. Dia sudah tidak bernapas. Dia benar-benar dipukul sampai mati oleh Ling Tian dengan satu telapak tangan. Dia secara pribadi membunuh cucu dari guru adiknya. Aku ingin melihat bagaimana adikmu berencana menyelamatkanmu kali ini. Kemudian, kau berpura-pura tertarik pada cahaya keemasan yang menyilaukan. Kau berjalan ke arah tempat Shen 11 berbaring. Kau berjongkok dan berpura-pura meletakkan dua jari di leher Shen 11 untuk memeriksa lukanya. Hasil pemeriksaan menunjukkan luka Shen 11 tampak sangat parah di permukaan, tulang dadanya hancur, organ dalamnya pecah. Namun, berkat vitalitas kuat seorang kultivator alam Zifu, dia masih memiliki sedikit napas yang tersisa. Saat ini, dia hanya dalam keadaan koma yang dalam. Belum mati sepenuhnya, ini tidak boleh terjadi. Kilatan keganasan yang tak seorang pun perhatikan melintas di matamu. Untuk memastikan rencananya berjalan lancar, Shen 11 ini harus mati. Lagi pula,
Latar belakangnya cepat atau lambat akan mati di tangan protagonis. Daripada menjadi umpan meriam, lebih baik dia mati di sini dan menjadi batu loncatan untukmu. Kemudian, kau memobilisasi sedikit kekuatan bintang dan, melalui ujung jarimu, diam-diam memasukkannya ke dalam tubuh Shen 11. Kekuatan ini dengan tepat dan elegan menghancurkan meridian Shen 11 yang sudah kacau. Dan setelah benar-benar menghapus sedikit kehidupan terakhirnya, menghilang tanpa jejak. Setelah melakukan semua ini, kau perlahan melepaskan tanganmu dan berdiri. Kau menghadap murid-murid di sekitarmu yang menatap. Dengan ekspresi penyesalan dan kesedihan yang tepat, kau menggelengkan kepala dengan lembut dan berkata, tidak ada harapan. Benar-benar mati. Hanya 6 kata sederhana. Seluruh penonton gempar. Diakon dari arena petir adalah orang pertama yang bereaksi. Dia menunjuk Ling Tian di arena petir dengan marah. Ling Tian, kau. Beraninya kau menggunakan cara jahat seperti itu di arena petir dan mencelakai sesama murid. Kata-katanya membangunkan semua orang. Seketika, tatapan semua orang seperti pedang tajam, serentak menembak Ling Tian yang masih tenggelam dalam kegembiraan kemenangan. Mencelakai sesama murid adalah pantangan besar di sekte suci. Terlebih lagi, yang mati adalah cucu langsung dari tetua. Dicabut kultivasinya dan diusir dari sekte suci sudah bisa dikatakan hasil yang terbaik. Ling Tian juga benar-benar panik saat ini. Ekspresi puas di wajahnya langsung menghilang, digantikan oleh kepanikan dan kemarahan. Dia lebih tahu dari siapapun. Meskipun telapak tangannya sangat kuat, dia terluka dan sama sekali tidak bisa dengan satu serangan membunuh seorang kultivator alam Zifu di tempat. Satu-satunya kemungkinan adalah seseorang bermain curang. Tatapannya tiba-tiba beralih ke bawah panggung. Melihat ekspresi penyesalan di wajahmu, dia langsung memahami segalanya. Semua ini pasti jebakan orang ini. Sengaja dibuat untuknya. Kaulah yang melakukannya. Mata Ling Tian merah padam, menunjukmu dan berteriak dengan sekuat tenaga di depan umum. Pasti Louis dibunuh olehmu secara diam-diam, lalu menjebakku. Suaranya yang marah bergema di arena latihan, namun sebelum kau sempat bereaksi. Para murid di sekitarnya sudah heboh duluan, sungguh omong kosong. Sudah membunuh orang karena kelalaian sendiri, masih berani menuduh dan memfitnah putra mahkota. Benar-benar gila, putra mahkota dari awal hingga akhir berdiri di tempat. Kapan pernah bergerak, gelombang tuduhan menenggelamkan sepenuhnya tuduhan Ling Tian. Di mata semua orang, perilaku Ling Tian hanyalah tidak mau menerima. Fakta mencelakai sesama murid, menggonggong seperti anjing gila. Kau melihat penampilannya ini. Berpura-pura bermurah hati mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua orang tenang. Lalu kau menatap Ling Tian. Dengan nada tenang berkata, Ling Tian, aku tahu hatimu sedang kacau. Nasi boleh salah makan, bicara tidak boleh sembarangan. Kau bilang aku bergerak secara diam-diam. Apakah ada bukti? Saat ini kau tidak memberinya kesempatan untuk membela diri. Memanfaatkan momentum orang banyak, dengan nada yang tidak bisa dibantah memerintahkan, orang-orang. Tangkap pembunuh yang secara terang-terangan melakukan kekerasan dan mencoba memfitnah putra mahkota ini. Segera kirim ke aula penegakan hukum untuk diadili. Siap. Beberapa murid Diaken segera menerima perintah, mendekati Ling Tian. Kalian jangan mendekat, aku tidak membunuh orang, aku dijebak. Segera, dia ditangkap dengan erat, dan kekuatan spiritualnya juga sepenuhnya disegel. Saat diseret turun dari arena dan dibawa pergi, tatapan Ling Tian yang penuh kebencian menatapmu dengan tajam, seolah ingin menelanmu hidup-hidup. Kau terhadap tatapannya. Mengabaikannya, lalu berbalik kembali ke istana putra mahkota. Kau baru saja kembali ke aula utama. Tepat bertemu dengan Ling Qingxuan yang keluar dari arah kamar tidur. Dia sepertinya sudah beristirahat dengan baik. Berganti kembali ke pakaian aslinya, hanya saja wajahnya masih membawa sedikit rasa malu dan malu-malu. Kau melihat penampilannya ini. Merasa sangat senang, tersenyum berjalan mendekat, berinisiatif bertanya. Bagaimana? Sudah istirahat? Sudah dipikirkan matang-matang? Ling Qingxuan tertegun mendengar pertanyaanmu, pipinya memerah sedikit, dan tanpa sadar dia mengangguk. Melihat sikap ragu-ragunya, kau tahu dia masih tidak bisa melepaskan apa yang disebut hubungan persaudaraan itu. Kemudian senyum di wajahmu menghilang tanpa jejak, digantikan oleh dingin yang membekukan. Jika belum dipikirkan dengan matang, cepat kembali dan pikirkan baik-baik. Kau bahkan tidak melirik Ling Qingxuan lagi, dan melewatinya begitu saja. Tekanan itu membuat tubuh Ling Qingxuan gemetar tak terkendali. Dia tidak berani berbicara lebih jauh. Juga tidak berani berlama-lama, dan buru-buru meninggalkan aula putra suci. Dia kembali ke tempat tinggalnya di puncak gunung penatua Shenhe. Lagi pula tidak baik menjelaskan kepada kakaknya mengapa dia kembali begitu cepat. Dan dia juga ingin sendirian sebentar, menenangkan diri dengan baik, dan berpikir. Namun, begitu dia kembali, dia langsung menyadari bahwa suasana di sekitarnya agak aneh. Para murid pelayan yang biasanya menyapanya dengan hormat, sekarang menatapnya dengan tatapan penuh kemenangan. Mereka berkumpul dan berbisik, sambil sesekali menunjuk ke arahnya. Dari fragmen kata-kata mereka, dia mendengar kabar buruk,
kakaknya, Ling Tian, di arena Yanwu. Membunuh cucu kesayangan penatua Shen He, Shen 11, di depan umum, berita ini membuat otak Ling Qingxuan langsung kosong, dia terhuyung mundur 2 langkah, dan nyaris tidak bisa berdiri tegak dengan berpegangan pada dinding. Dia tidak menyangka, peringatanmu di istana, benar-benar menjadi kenyataan. Untuk pertama kalinya dalam hatinya, dia merasakan keluhan yang kuat terhadap kakaknya. Mengapa? Mengapa tidak bisa sedikit lebih tenang? Tetapi ide untuk menyelamatkan orang, masih dengan keras kepala memenuhi benaknya. Tapi kali ini, siapa lagi yang bisa dia minta bantuannya? Cucu guru dibunuh oleh kakaknya. Guru tidak membunuh kakaknya saja sudah merupakan kemurahan hati yang besar, dan di pihakmu. Dia sudah tidak punya harga yang bisa dibayar. Dia tidak mungkin. Ling Qingxuan menggelengkan kepalanya dengan keras. Tidak ingin terus berpikir. Tepat ketika Ling Qingxuan bingung dan tidak berdaya, sebuah suara genit, ringan dan sangat familiar, membawa embusan angin sepai-sepai, datang dari kejauhan. Qingxuan, aku kembali. Apakah kau merindukanku? Cepat kemari dan biarkan aku memelukmu. Ling Qingxuan mengangkat kepalanya, dan melihat sosok yang cerah. Terbang ke arahnya, sahabat baiknya, mengirimkan ibu suci dari tanah suci. Shen Yueyao telah kembali. Dia turun dari langit dan mendarat dengan mantap di tanah. Kemudian, tanpa ragu sedikit pun, dia membeku ke arah masih dalam keadaan linglung. Ling Qingxuan menangis. Wajahnya penuh senyum, seperti seseorang yang sudah lama tidak bertemu. Kakak perempuan yang perhatian dari keluarganya. Qingxuan, Shen Yueyao langsung memeluk Ling Qingxuan. Menggunakan pipinya untuk dengan mudah menggosok wajahnya berulang kali, sambil menggosok dan terus-menerus. Bergumam, aku sangat merindukanmu, biarkan aku memelukmu erat-erat. Terbungkus dalam pelukan lembut dan kenyal ini, hidungnya tiba-tiba bergerak. Alisnya yang indah sedikit berkerut, mengendus Ling Qingxuan dengan cermat, lalu bertanya dengan sedikit bingung. Qingxuan, kenapa ada aroma asing di tubuhmu? Saat dia berkata, tatapannya bergerak ke bawah, lalu mengulurkan tangan dan menunjuk ke dada Ling Qingxuan. Kemudian, dengan nada bercanda, dia berkata, selain itu, sudah beberapa hari tidak bertemu. Kenapa rasanya di sini kamu juga sudah tumbuh besar? Lelucon tanpa sengaja dari Shen Yueyao ini membuat Ling Qingxuan teringat akan pengalamannya di Istana Putra Suci selama beberapa hari terakhir. Memikirkannya, aroma asing itu, bukankah itu adalah aroma Anda? Dan perubahan pada tubuhnya bahkan lebih karena Anda. Kemudian, gelombang panas langsung menyerbu kepalanya, wajah, leher, dan bahkan pangkal telinga Ling Qingxuan. Seketika memerah. Kak Yueyao, kau jangan bercanda. Dia dengan panik mendorong Shen Yueyao menjauh, seperti kucing yang ekornya diinjak, buru-buru mundur 2 langkah. Membuat jarak dengan Shen Yueyao, takut dia akan menyadari lebih banyak hal tentang dirinya. Kemudian, dia dengan panik mengalihkan topik ke hal yang lebih formal. Suaranya bahkan sedikit bergetar. Wah, aku punya urusan mendesak, ada hal yang sangat mendesak yang ingin kuminta bantuanmu. Shen Yueyao bingung dengan reaksinya yang hebat ini, tetapi melihat penampilannya yang seolah-olah akan menangis, dia juga tahu bahwa masalahnya mungkin tidak sederhana. Dia segera menyingkirkan ekspresi bercandanya, ekspresi di wajahnya juga menjadi serius, cepat katakan. Ada apa? Apa yang terjadi? Melihat Shen Yueyao terkejut. Ling Qingxuan juga memaksa dirinya untuk tenang. Ya, kakakku mengalami masalah. Ling Qingxuan untuk sementara tidak tahu bagaimana memberitahu Shen Yueyao. Apa yang sebenarnya terjadi? Kakakmu, Ling Tian dari tubuh suci barbar itu? Apa yang bisa terjadi padanya? Apakah sumber daya kultivasinya kurang? Shen Yueyao memiliki sedikit kesan tentang Ling Tian. Tetapi sebagian besar hanya dari fragmen sumber daya Ling Qingxuan. Ling Qingxuan marah beberapa saat. Kemudian dia menceritakan bagaimana Ling Tian membunuh cicitnya di arena Yanwu. Setelah mendengarkan cerita Ling Qingxuan, wajah Shen Yueyao menunjukkan ekspresi serius. Dia menganalisis dengan serius kepada Ling Qingxuan. Gerbang tanah suci sangat ketat, dan membunuh sesama murid adalah kejahatan utama. Apalagi yang meninggal adalah cicit penatua Shen He. Masalah ini tidak mudah ditangani. Shen Yueyao berhenti sejenak dan melanjutkan menjelaskan. Meskipun aku seorang putri suci, kau juga tahu bahwa kultivasiku baru tahap akhir Dong Tian. Aku bisa mendapatkan identitas ini sebagian besar karena latar belakangku. Beberapa tetua di sekte sudah cukup kritis terhadap identitasku. Jujur, aku tidak sepenuhnya yakin bisa menyelamatkan kakakmu. Dia menghela napas, menepuk bahu Ling Qingxuan, dan menyemangati. Namun, kita harus mencoba dulu. Ayo pergi. Aku akan menemanimu ke aula penegakan hukum sekarang. Kemudian mereka berdua pergi ke aula penegakan hukum bersama-sama, tetapi seperti yang diharapkan Shen Yueyao. Penatua penegak hukum itu, setelah melihat Putri Suci Qingling, sikapnya sangat hormat di permukaan, tetapi dalam hal membebaskan orang. Dia sangat keras kepala dan tidak mau mengalah. Putri Suci. Bukannya bawahan tidak menghormatimu, tetapi Ling Tian melakukan kekerasan di depan umum dan menolak untuk mengaku bersalah.
Dampaknya buruk dan bisa dianggap sebagai kejahatan yang sangat keji. Jika dia dibebaskan begitu saja. Itu tidak sesuai dengan peraturan sekte. Bawahan tidak bisa mempertanggungjawabkan hal ini kepada sekte, apalagi kepada penatua yang memeriksa. Tidak peduli bagaimana Shen Yueyao membujuk, penatua penegak hukum menggunakan alasan yang sama untuk menanggapinya berulang kali dan terus menolak untuk membebaskan orang. Setelah keluar dari aula penegakan hukum, Lin Qingxuan dengan cemas berputar-putar di tempat. Bahkan jika Putri Suci turun tangan, itu tidak ada gunanya. Mungkinkah kakakku benar-benar akan mengalami malapetaka kali ini? Mungkinkah aku benar-benar harus meminta bantuan Putra Suci lagi? Tetapi utangku sebelumnya belum lunas, jadi bagaimana aku bisa meminta bantuannya lagi? Melihatnya cemas, Shen Yueyao berpikir lagi dan lagi di sampingnya. Sebuah sosok terlintas di benaknya. Matanya berbinar dan dia berpikir bahwa mencari dia pasti bisa. Xin Xuan, jangan khawatir. Shen Yueyao meraih tangan Lin Qingxuan dan berkata dengan nada menghibur. Ikut denganku. Aku tahu siapa yang bisa menyelamatkan kakakmu sekarang. Mendengar kata-kata ini, secercah harapan tiba-tiba menyala di hati Lin Qingxuan, dia membiarkan Shen Yueyao menariknya. Terbang menuju arah gunung tertentu, namun, seiring pemandangan di sekelilingnya menjadi semakin familiar, api harapan yang baru saja menyala di hatinya padam sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, hanya tersisa kesalahan dan keputusasaan, karena mereka saat ini, tanpa diduga, kembali di depan gerbang aula Putra Mahkota. Setelah berputar-putar, dia benar-benar kembali. Lin Qingxuan tidak bisa mengendalikan kakinya, dan seluruh tubuhnya terpaku di tempat. Seolah-olah dia telah terpaku di tempat ini adalah tempat yang paling tidak ingin dia hadapi saat ini. Juga tempat yang paling tidak ingin dia datangi. Kakak Yueyao, dia ragu-ragu untuk berbicara. Suaranya lemah dan sedikit gemetar. Bisakah aku tidak masuk? Shen Yueyao menoleh dengan heran. Melihat penolakan di wajahnya, dia berkata dengan nada yang wajar, tidak masuk? Kenapa tidak masuk? Sekarang, di seluruh sekte, selain Tetua Agung, status Yueyao adalah yang tertinggi. Dia adalah murid langsung leluhur tua. Aula penegakan hukum tidak menghormatiku. Juga pasti tidak berani tidak menghormatinya. Selain itu, yang dikurung adalah kakakmu. Bukan kakakku, kalau kamu tidak masuk, bagaimana bisa? Katakan. Shen Yueyao sama sekali tidak memberi Lin Qingxuan rencana untuk membantah atau berjuang, memegang tangannya. Dengan paksa menyeretnya ke arah aula Putra Mahkota, setelah memberitahu. Kemudian masuk ke aula bersama mereka berdua. Gerbang aula Putra Mahkota dibuka lagi, hanya kali ini. Yang masuk adalah dua orang dengan keadaan yang sangat berbeda. Shen Yueyao memegang tangan Lin Qingxuan dengan sikap tegas. Sementara Lin Qingxuan menundukkan kepalanya, langkah kakinya penuh dengan penolakan, hampir diseret masuk. Berbeda dengan terakhir kali Lin Qingxuan datang sendiri, Putra Mahkota hari ini tidak duduk tinggi di kursi utama, tetapi berdiri di tengah aula. Ini dianggap sebagai penghormatan dasar atas kedatangan Putri Suci Shen Yueyao. Jika dihitung dengan benar, ini adalah pertemuan formal pertamamu dengan Shen Yueyao. Ketika pandanganmu tertuju pada Shen Yueyao. Sebuah makna yang sangat halus melintas di mata tenangkanmu, sementara Shen Yueyao menatap. Putra Mahkota yang jarang keluar ini, hatinya juga merasakan perasaan aneh. Keduanya dengan tenang merasakan aura yang tampaknya berasal dari kedalaman darah satu sama lain. Namun, perasaan ini menghilang begitu saja, begitu cepat sehingga keduanya mengira itu adalah ilusi. Tidak ada yang bersuara. Saya sudah lama mendengar nama besar Nona Suci, hari ini saya bertemu langsung, ternyata benar-benar luar biasa. Anda berbicara terlebih dahulu, dengan sopan menyapa, Putra Suci terlalu memuji. Shen Yueyao sedikit mengangguk, dia bukan orang yang bertele-tele, langsung terus terang menyampaikan maksudnya. Kedatangan saya yang tiba-tiba hari ini, adalah untuk meminta bantuan, ingin meminta Putra Suci untuk turun tangan. Lindungi wasiat terakhir teman baikku, jika ini berhasil, anggap saja aku berhutang budi pada Putra Suci. Tepat saat kata-kata Shen Yueyao selesai, di benakmu, sistem yang familiar itu. Nada notifikasi berbunyi lagi, tokoh utama wanita takdir pertama mengajukan permintaan kepadamu. Silakan buat pilihanmu. Pilihan pertama, setujui permintaan Shen Yueyao. Turun tangan untuk melindungi Lin Tian. Hadiah, batu roh tingkat rendah 10.000. Pilihan kedua, setujui permintaan Shen Yueyao, dan minta dia menggunakan tubuhnya. Untuk membalas budi ini, hadiah, pil cuci sumsum 1 buah. Pilihan ketiga, setujui permintaan Shen Yueyao, tetapi minta waktu pelayanan Lin Qingxuan. Ditambah 10 hari lagi, hadiah, diagram formasi pengumpul roh 1 buah. Melihat ketiga pilihan di depan mata, alismu langsung berkerut, hadiah-hadiah ini. Baik batu roh, pil cuci sumsum, maupun diagram formasi, bagimu. Sama sekali tidak menarik, seperti duri dalam daging. Biarkan Shen Yueyao membayar dengan tubuh? Pada dasarnya tidak mungkin. Dia tidak seperti Lin Qingxuan, yang begitu mudah dikendalikan. Adapun pelayanan Lin Qingxuan, setelah Anda benar-benar mendapatkannya,
Bukankah Anda bisa memintanya selama yang Anda inginkan? Lagi pula, terlepas dari pilihan manapun, hasil akhirnya menguntungkan Lin Tian. Sistem semacam ini, terakhir kali Anda mencuri bulu dombanya terlalu kejam. Kali ini sengaja menghukum Anda? Anda dengan cepat berpikir dalam hati. Menurut perkiraan Anda, orang yang memiliki keberuntungan besar seperti Shen Yueyao, kemungkinan besar hanya dapat memicu pilihan sistem sekali, jika hanya untuk ini. Hadiah yang tidak penting, membuang-buang kesempatan berharga ini, terlalu disayangkan. Karena terakhir kali bisa memilih banyak, lalu kali ini, bisakah tidak memilih? Kamu memutuskan untuk mencoba lagi dengan berani, bukan pilihan yang diberikan sistem, raut wajahmu langsung berubah suram. Kamu menatap Shen Yueyao dengan nada bicara yang penuh kebenaran dan keadilan, serta dipenuhi dengan kepentingan sekte. Dengan tegas berkata, Putri Suci, permintaanmu. Aku tidak bisa mengabulkannya. Lin Tian mencelakai saudara sesama murid dan menolak untuk mengaku bersalah. Orang seperti ini tidak boleh ditoleransi. Shen Yueyao jelas tidak menyangka. Kamu akan menolak dengan begitu tegas? Dia langsung bertanya dengan dingin. Apa maksud Putra Suci dengan perkataan ini? Lin Tian hanya melakukan kesalahan sementara. Kesalahan? Kamu mencibir. Memotong perkataannya, Putri Suci sudah lama tinggal di tempat yang sunyi, dan kurang memahami urusan sekte belakangan ini. Kalau begitu, biar aku beritahu apa saja kebaikan yang telah dilakukan Lin Tian ini. Suaramu tiba-tiba meninggi, beberapa hari lalu. Dia pernah berkata kasar kepada Putra Suci ini dan dilempar ke kebun binatang buas untuk merenung. Ini yang pertama. Tidak menghormati senior. Setelah diselamatkan, keesokan harinya ia berselisih dengan sesama murid karena masalah kecil. Berkelahi hebat, bahkan memaki tetua pelaksana di aula penegakan hukum dan dikurung di penjara air Netherworld. Ini yang kedua, sifatnya kasar. Dan kali ini, dia baru saja diselamatkan dan langsung berbuat keonaran di arena bela diri di depan umum. Membunuh cucu langsung tetua Shen He dengan satu telapak tangan. Setelah kejadian itu, dia tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Malah mencoba menjebak Putra Suci ini dan menyalahkanku. Ini yang ketiga. Berkali-kali diajari tapi tidak berubah. Setiap kali kamu mengatakan sesuatu, suaramu meninggi satu tingkat. Ekspresi penuh kebenaran itu seolah-olah semua kejadian ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu menatap Shen Yueyao, nada bicaramu menjadi lebih tegas, Putri Suci. Orang seperti ini yang berulang kali diajari tapi tidak berubah, tidak menghormati hukum, dan menjadi bencana bagi sekte. Apakah kamu masih ingin aku turun tangan untuk melindunginya? Di mana kamu menempatkan aturan sekte? Dan di mana kamu menempatkan tanggung jawabmu sebagai Putri Suci? Dengan keras kepala seperti ini, apakah kamu pantas bagi sekte dan pelatihanmu? Serangkaian tuduhan dari posisi moral yang tinggi ini membuat Shen Yueyao langsung tercengang. Dia sama sekali tidak tahu tentang kejadian yang menimpa Lin Tian sebelumnya. Dia menoleh untuk melihat ke arah orang di sampingnya. Ling Qingxuan bertanya tanpa suara dengan matanya, apakah yang dia katakan itu benar? Mengapa kamu tidak memberitahuku? Ling Qingxuan sudah merasa malu. Dan sangat malu. Dia awalnya berpikir bahwa dengan identitas seorang santa, cukup mudah untuk menyelamatkan kakaknya, jadi dia sengaja menyembunyikan hal-hal memalukan sebelumnya. Siapa yang tahu bahwa kamu mengungkap semuanya di depan sahabatnya. Jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya lebih rendah, berharap ada celah di tanah yang bisa dia masuki. Melihat reaksi Ling Qingxuan, Shen Yueyao tahu bahwa apa yang kamu katakan itu benar, dan dia juga. Terikat secara moral olehmu demi sekte, wajahnya juga memerah karena terkejut, dan dia merasa sedikit marah di hatinya. Dia merasa sangat malu, tetapi dia tidak bisa membantah. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam. Menarik tangan Ling Qingxuan dan berkata, karena itu masalahnya. Maka kita tidak perlu merepotkan Putra Suci. Kita hanya bisa pergi dari sini dan mencari cara lain. Namun, tepat ketika mereka berdua berbalik untuk mengucapkan selamat tinggal, suaramu perlahan datang dari belakang. Tunggu, aku tidak mengatakan aku tidak mau membantu. Langkah Shen Yueyao terhenti, dia menggigit bibirnya. Jelas dia tadi memarahi dengan penuh semangat. Sekarang dia bersedia membantu lagi. Dia hanya mendengar kamu melanjutkan, membantu bisa. Tetapi ada syaratnya, kita harus menunggu Nona Ling melunasi hutangnya terlebih dahulu. Baru kemudian kita bisa membahas persyaratan selanjutnya. Hutang? Shen Yueyao semakin bingung. Dia berbalik dan menatapmu, saat berikutnya dia akan berbicara. Hutang apa yang dia miliki padamu? Aku akan membayarnya untuknya. Belum sempat kata-kata itu keluar. Ling Qingxuan di samping seperti kucing yang terinjak ekornya. Jangan! Dia berteriak dan menerkam, menutupi mulut Shen Yueyao dengan erat. Kemudian, dia mendorong sahabatnya yang penuh tanda tanya itu keluar. Kak Yueyao, mohon, kamu keluar dulu. Biarkan aku berbicara dengan Yang Mulia Putra Suci sendirian. Mohon. Shen Yueyao bahkan lebih bingung dengan tiba-tiba tindakannya ini, tetapi melihat mata Ling Qingxuan yang penuh dengan permohonan. Pada akhirnya dia menyerah dan didorong keluar dari pintu aula, karena dia khawatir.
Dia memutuskan untuk menunggu di luar pintu, ingin menunggu Ling Qingxuan keluar dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Wajahnya penuh tanda tanya sekarang, benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi selama dia tidak ada di sini. Tepat saat sosok Shen Yueyao benar-benar menghilang di luar pintu aula. Di benakmu, suara sistem berdering lagi, terdeteksi bahwa pemohon telah pergi. Pilihan ini tidak valid, opsi telah direset, hatimu bergetar. Mengalihkan pandanganmu ke depan, tetapi melihat Ling Qingxuan setelah mendorong sahabatmu keluar pintu. Perlahan berbalik, menundukkan kepalanya, selangkah demi selangkah berjalan ke arahmu. Aula utama kembali sunyi setelah kepergian Shen Yueyao, di aula yang kosong. Hanya tersisa kamu dan Ling Qingxuan. Ling Qingxuan menundukkan kepalanya dan perlahan berjalan ke arahmu. Hatinya sedang berperang, dia tidak berjalan ke arahmu lagi, juga tidak terus meminta bantuan. Melainkan dengan cepat melangkah, menuju arah aula samping tempat menyimpan bendera yang tak terhitung jumlahnya. Dia langsung berlari ke sana, dia bersiap untuk secara sukarela membayar hutang. Ini adalah satu-satunya yang tersisa baginya. Chip yang digunakan Ling Qingxuan untuk berdagang, tepat saat dia akan berlari melewati sisimu, lenganmu tiba-tiba terulur. Dengan tepat meraih lengannya, membuatnya tidak bisa maju selangkah pun. Kamu mau kemana? Suaramu datar dengan sedikit penekanan, tubuh Ling Qingxuan menegang, dia tidak berani menoleh. Hanya tergagap menjawabnya. Pergi berganti pakaian, membayar hutang, berganti pakaian. Kamu mengangkat alismu sedikit dengan terkejut, bagus sekali. Tidak perlu dilatih sudah begitu sadar. Sayangnya, sesuai rencana, pembayaran hutang ini harus ditunda dulu. Kemudian kamu menarik dengan kuat, menarik seluruh tubuh Ling Qingxuan kembali dan menekannya ke dinding di samping. Kamu menatap dari atas ke arah pria yang tidak bisa mengendalikan emosinya ini, lalu dengan ekspresi sedih. Dengan nada yang mengecewakan, kamu memarahi, Ling Qingxuan, sudah saat seperti ini. Yang kamu pikirkan di otakmu, masih mengorbankan dirimu untuk pria yang tidak berguna itu. Lihatlah bagaimana penampilanmu sekarang. Demi dia, kamu berulang kali. Terus-menerus merendahkan dirimu sendiri. Apakah kamu pantas untuknya? Tetapi apakah kamu pantas untuk kerja keras? Membina tetua pengawasmu, kakakmu membunuh cucu kesayangannya. Sekarang, kamu tidak memikirkan. Kamu hanya memikirkan bagaimana mendapatkan maafnya, namun masih ingin menyelamatkan Ling Tian. Ucapanmu seperti pisau tajam. Dia terdiam, merasa tertekan. Malu, bingung, berbagai emosi membanjiri hatinya. Air mata tak terkendali lagi, mengalir di pipinya. Melihat air matanya. Kamu tahu saatnya sudah tepat. Kamu menghela napas, suara dan ekspresimu menjadi lembut. Kamu mengulurkan tangan dan dengan lembut menepuk kepalanya yang gemetar. Sekarang, untuk menyelamatkan kakakmu, sebenarnya ada satu cara lagi. Nada bicaramu berubah. Berkata perlahan, tergantung apakah kamu bersedia atau tidak. Kata-kata terakhir itu mengandung kelelahan dan kekecewaan yang jelas. Kamu dengan tajam menangkap hal ini. Tertawa dalam hati. Kamu melempar syarat yang tampak absurd, namun penuh dengan implikasi. Sederhana saja. Setelah kejadian ini, kamu hanya perlu memakai semua pakaian di aula sampingku. Ling Qingxuan benar-benar tercengang. Memakainya semua, dia tentu saja mengerti arti sebenarnya di balik memakai semua pakaian itu. Pasti bukan hanya makna literal yang sederhana. Itu akan menjadi proses yang sangat panjang dan memalukan. Dia bahkan tidak berani melanjutkan pikirannya. Dia menggigit bibirnya dengan erat, akhirnya. Dia dengan susah payah mengangguk. Baik, aku berjanji. Bagus. Kamu melihat penampilannya yang seperti babi mati tidak takut air mendidih ini. Tidak bisa menahan tawa dingin dalam hati. Bercanda saja. Pakaian di aula samping itu diperbarui secara berkala. Dia mungkin tidak akan pernah bisa memakainya semua seumur hidupnya. Jadi, sebelum menyetujui syarat, kamu tetap harus memperjelas premisnya. Jika tidak, kamu hanya akan dipermainkan. Setelah dia menyetujui syarat ini, kamu baru dengan santai mengatakan, metodemu sendiri. Ling Tian adalah penyebab utamanya, kembalikan ke gerbang gelap. Li Ying dihukum mati. Analisismu dingin dan kejam. Satu-satunya jalan keluar adalah mendapatkan pengampunan dari korban utama, yaitu gurumu, tetua pengawas. Ling Qingxuan menahan napas, mendengarkan dengan seksama. Adapun bagaimana mendapatkan pengampunannya? Kamu memberikan rencana yang spesifik, kamu sendiri yang akan menjemput gurumu keluar dari pengasingan. Kemudian, di hadapannya, putuskan hubungan persaudaraan dengan Ling Tian. Sejak saat itu, buatlah garis yang jelas, kamu hanya memohon pada gurumu, demi hubungan guru murid kalian di masa lalu, ampuni dia, cukup sisakan nyawanya. Mendengar metode ini, wajah Ling Qingxuan menjadi pucat pasi, memutuskan hubungan dengan kakaknya. Membuat garis yang jelas, kamu menambahkan, jangan khawatir. Aku akan mengirim Ling Er bersamamu, dia akan menjelaskan situasinya kepada tetua peninjau, dan mengatakan bahwa ini adalah maksudku, putra suci ini. Berikan aku sedikit muka. Dengan begitu,
Dengan kamu, murid langsungnya, yang memohon di depan umum. Dan dengan pertolongan dari putra suci ini, kemungkinan besar tetua peninjau akan setuju, dan pada akhirnya, hanya akan menghapus semua kultivasi Ling Tian, dan mengusirnya dari sekte. Menghapus kultivasi. Mengusir dari sekte, meskipun hasil ini kejam, tetapi dibandingkan dengan dieksekusi. Tidak diragukan lagi itu adalah anugerah yang sangat besar. Setelah ragu dan menderita sejenak, Ling Qingxuan dengan cepat memahami bahayanya. Dia mengerti bahwa ini memang satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa kakaknya saat ini. Mungkin, ini juga hasil terbaik untuknya. Dia mengangkat kepalanya. Menatapmu, meskipun matanya masih menyimpan rasa sakit, tetapi lebih banyak lagi adalah tekad setelah mengambil keputusan. Dia mengangguk dengan berat, "Baik, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Pergilah, kamu segera memanggil Ling Er masuk, dan memerintahkannya untuk berangkat bersama Ling Qingxuan." Saat Ling Er berbalik, kamu memberinya tatapan yang tidak mudah dilihat. Ling Er mengangguk mengerti, tetapi juga mengakui kelayakan rencana ini. "Qingxuan, ini memang cara terbaik saat ini, dengan karakter kakakmu, menghapus kultivasinya mungkin bukan hal yang buruk." Dia menepuk bahu Ling Qingxuan, dan berkata dengan menyemangati, "Jangan takut. Aku akan menemanimu, dia pasti tidak akan mempersulitmu." Begitulah, tiga wanita dengan identitas berbeda di Tanah Suci Taichu, tetapi sama-sama luar biasa, bersama-sama menuju puncak gunung tempat tetua peninjau mengasingkan diri. Dengan cepat, di dalam aula putra suci, aroma teh memenuhi udara. Kamu duduk tegak di kursi utama, dengan santai menyesap teh spiritual di cangkirmu, ekspresimu tenang. Seolah tidak peduli apakah Ling Qingxuan akan berhasil atau tidak. Tidak lama kemudian, sosok Ling Er muncul di luar toko, di belakangnya mengikuti Ling Qingxuan dengan ekspresi rumit. Saat ini, wajah Ling Qingxuan masih sedikit pucat, tetapi di antara alisnya ada sedikit kelegaan. Permohonan itu jelas berhasil. Kamu berpikir dalam hati hanya dua orang yang kembali. Shen Yueyao pasti sudah kembali. Lain hari, aku harus mencari alasan untuk meminta maaf secara pribadi. Bagaimanapun, Shen Yueyao bisa dibilang tokoh utama wanita takdir. Menjaga hubungan baik akan selalu lebih menguntungkan daripada merugikan. Kamu meletakkan cangkir teh. Bangkit untuk menyambutnya dan memastikan, apakah semuanya sudah selesai? Ling Er menjawab dengan hormat, "Tuan, semuanya berjalan lancar." Tetua Shen telah setuju untuk menghapus kultivasi Ling Tian dan mengusirnya dari sekte. Kamu mengangguk puas, lalu menatap Ling Qingxuan di sampingmu, memberitahunya dengan nada sedikit peduli. "Jika demikian, aku sekarang akan pergi secara pribadi ke aula penegakan hukum untuk mengawasi pelaksanaan vonis." Tubuh Ling Qingxuan sedikit bergetar. Dia menggigit bibir bawahnya, tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangguk diam-diam. Baginya, bisa menyelamatkan nyawa kakaknya sudah merupakan hasil yang terbaik. Dalam perjalanan ke aula penegakan hukum, Ling Er dari cincin penyimpanannya mengeluarkan batu proyeksi bayangan dan menyerahkannya dengan hormat, "Tuan, ini adalah gambar yang direkam sesuai dengan instruksi Anda. Kamu menerima batu proyeksi bayangan." Ujung jarimu mengaktifkan jejak energi spiritual dan menyuntikkannya ke dalamnya. Saat berikutnya, tirai cahaya terbuka di udara. Dalam gambar, Ling Qingxuan berlutut di depan seorang pria tua, dengan air mata di wajahnya. Dengan suara tegas mengumumkan, memutuskan hubungan saudara-saudari dengan Ling Tian. Kamu menyaksikan tanpa ekspresi. Gambar lengkap. Segera, energi spiritual di ujung jarimu menjadi lebih murni. Seperti gunting tak terlihat, mulai melakukan pemotongan yang tepat pada gambar ini. Kamu menghilangkan semua penyebab dan akibat, menghilangkan tangisan dan permohonan Ling Qingxuan, hanya menyisakan yang paling penting. Juga bagian kecil yang paling bermakna. Akhirnya, di tirai cahaya hanya tersisa Ling Qingxuan mengangkat kepalanya. Mengucapkan kalimat itu dengan suara yang sangat jelas, "Aku, Ling Qingxuan, mulai hari ini. Putuskan hubungan dengan Ling Tian, bersihkan semua batasan mulai sekarang, dan tidak ada lagi keterlibatan." Setelah melakukan semua ini, Anda dengan puas menyimpan batu bayangan ini. "Tuan," Ling Er di samping melihat operasi Anda dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. "Mengapa Anda begitu yakin bahwa Penatua Shen He pasti akan menyetujui permintaan Ling Qingxuan?" Sudut bibirmu melengkung membentuk seringai dingin, lalu menjelaskan, "Sederhana. Aku sudah memeriksanya, cucu Penatua Shen He, yang menggunakan nama keluarganya. Dan yang tidak menggunakan nama keluarganya, ada lebih dari 30. Shen 11 hanyalah salah satunya. Biasanya agak sombong dan mendominasi, kan? Jika dia benar-benar menyayangi cucu ini, pada saat Shen 11 meninggal. Di bawah induksi garis darah, dia seharusnya keluar dari retret dengan marah, tetapi dia tidak melakukannya. Ini membuktikan bahwa di dalam hatinya, seorang murid langsung dengan bakat kelas 1. Yang bijaksana dan patuh, jauh lebih penting daripada cucu yang tidak berguna. Kita memberinya pijakan, memberinya kesempatan untuk menjual bantuan kepada saya, dia tidak punya alasan untuk tidak menerimanya."
Ling Er mendengarkan analisis Anda yang bertele-tele, tetapi fokusnya benar-benar meleset, lebih dari 30 cucu. Otak kecilnya langsung dikejutkan oleh angka ini, dan dia mulai tanpa sadar. Tenggelam dalam semacam lamunan manis, Tuan sangat kuat, berapa banyak anak yang harus saya berikan kepada Tuan di masa depan? Berapa banyak anak? Mereka berdua segera tiba di penjara tempat Ling Tian dipenjara. Seorang bawahan menerima perintah dan maju ke depan tanpa ragu-ragu, memadatkan sidik jari kekuatan spiritual, dan membantingnya dengan keras ke dantian Ling Tian. Jeritan menyedihkan. Bergema di penjara, tubuh Ling Tian berkedut hebat, lalu terkulai lemas. Aura di sekujur tubuhnya memudar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan tiannya hancur. Meridiannya patah, dan semua kultivasinya lenyap begitu saja. Setelah rasa sakit yang hebat, Ling Tian, yang telah menjadi orang lumpuh, terengah-engah. Keringat membasahi pakaiannya yang compang-camping, dia mengangkat kepalanya, dengan sisa tenaga terakhirnya. Mengajukan permohonan terakhirnya, aku ingin melihat adikku, aku ingin melihat Ling Qingxuan. Inilah saat yang Anda tunggu-tunggu, Anda perlahan berjalan di depan Ling Tian, menatapnya dari atas. Mengatakannya dengan nada yang penuh dengan penghinaan dan belas kasihan, melihatnya. Apakah kau pikir dia akan datang menemuimu? Jangan bermimpi, adikmu yang baik. Sudah lama memutuskan hubungan denganmu, tidak mungkin, kau berbohong. Qingxuan tidak akan pernah. Ling Tian mendengar ini, seolah-olah mendapat secercah harapan terakhir. Dia meraung sekuat tenaga. Dia tidak mau mempercayai satu kata pun darimu, tidak percaya. Kau terkekeh pelan, perlahan mengeluarkan batu rekaman yang telah diedit dengan cermat. Dengan mengikuti pergerakan energi spiritual, menayangkan rekaman yang menusuk hati itu di depan Ling Tian. Aku, Ling Qingxuan, mulai hari ini, memutuskan hubungan saudara dengan Ling Tian. Mulai sekarang memutuskan hubungan, tidak ada lagi hubungan. Rekaman yang jelas. Suara yang familiar, ekspresi raungan di wajah Ling Tian langsung membeku. Dia menatap layar dengan seksama, berulang kali menontonnya. Akhirnya, dia memastikan, itu adalah adiknya, yang mengatakannya sendiri. Kenapa? Cahaya di matanya dengan cepat meredup, seluruh dirinya seolah-olah. Di tebing di luar gerbang gunung tanah suci primordial, sudah merangkul pinggang ramping Ling Qingxuan. Keduanya bersama-sama menatap ke arah gerbang gunung di kejauhan, hanya melihat sosok kurus. Dengan teguh berjalan menuruni gunung, punggungnya sangat menyedihkan. Ling Qingxuan melihat punggung yang familiar itu, pada akhirnya masih menunjukkan sedikit rasa tidak tega dan bersalah di matanya. Tepat pada saat ini, napas hangat sudah berhembus di telinganya, berbisik pelan. Aku sudah menyelamatkan nyawanya sesuai kesepakatan. Selanjutnya, giliranmu. Sesaat keheningan di hati, tubuh Ling Qingxuan sedikit bergetar. Pipinya langsung memerah, dia dengan malu-malu menundukkan matanya, dan mengangguk pelan. Kemudian keduanya berubah menjadi seberkas cahaya, menuju ke arah Aula Putra Suci. Terbang kembali. Di kaki tanah suci primordial, di tengah hutan lebat. Ling Tian berkeliaran tanpa tujuan, dia tidak tahu harus pergi kemana, juga tidak tahu kemana dia bisa pergi. Dia terus berjalan dengan langkah berat, sampai tubuhnya tidak bisa lagi menopang. Kegelapan menyergap, dia jatuh dengan keras ke tanah, sebelum kesadarannya benar-benar hilang. Dia samar-samar mendengar suara gadis renyah, sedikit terkejut, kakek, lihat cepat. Ada seseorang tergeletak di sini. Sementara Ling Tian menderita di kaki gunung, adik perempuannya, Ling Qingxuan, juga menderita di gunung. Kakak beradik menderita bersama. Saat malam tiba, dan Ling Yu tergantung tinggi di langit. Pintu kamar tidur Istana Putra Suci perlahan terbuka. Kau berpakaian rapi dan tampak segar saat keluar. Ling Qingxuan menyelesaikan kemajuan yang tak terhingga janjinya. Kau mendongak ke langit, tertawa mencela diri sendiri. Aku tidak menyangka, bahkan setelah melakukan perjalanan ke dunia santai ini, aku akhirnya menjalani kehidupan terbalik seperti ini. Tuan, sosok yang bergoyang muncul diam-diam di belakangmu. Itu adalah Ling Er. Dia memberi hormat kepadamu, dan kemudian mulai melaporkan berita yang baru saja dia terima. Namun, dengan itu, jelas ada bau masam yang tidak bisa disembunyikan. Tuan, Ling Tian yang Anda perintahkan untuk diawasi memiliki perkembangan terbaru. Katakan padaku. Kau menjawab dengan santai. Mata-mata melaporkan. Dia pingsan di hutan di kaki gunung, dan kemudian dijemput oleh seorang lelaki tua renta. Setelah kau mendengar kata, lelaki tua. Kau tertegun sejenak, dan kemudian alur cerita klasik langsung muncul di benakmu. Kau hampir secara refleks bertanya, apakah lelaki tua itu memiliki cucu perempuan yang lumayan? Ling Er terkejut mendengar itu. Tuan, bagaimana Anda tahu? Mata-mata mengatakan bahwa orang yang menemukan Ling Tian memang seorang gadis kecil. Dia tampak berusia sekitar 13 tahun, dan penampilannya cantik. Setelah mendapatkan jawaban yang pasti, kau mencibir dan mengerti di dalam hatimu. Kirimkan perintah. Biarkan orang-orang kita terus memantau situasi Ling Tian dengan cermat, tetapi harus menjaga jarak yang baik. Sembunyikan sosokmu dengan baik.
Jangan sampai mereka menyadarinya. Ya, Ling Er menerima perintah dengan hormat, tetapi wajahnya dipenuhi dengan kebingungan. Dia ragu-ragu sejenak. Atau tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan, Ling Er bodoh. Mengapa Ling Er tidak mengambil kesempatan ini untuk langsung mengirim seseorang untuk membunuh Ling Tian untuk menghilangkan masalah di masa depan? Dia sekarang sudah menjadi orang yang tidak berguna. Membunuhnya semudah membalikkan telapak tangan. Kau mendengar itu. Berbalik dan menatapnya dengan geli, lalu mengulurkan jari. Dengan lembut menjentik dahinya, dasar gadis kecil, masih muda. Kenapa kekuatannya begitu besar? Ling Er dengan tidak puas menutupi dahinya, cemberut dan membantah. Bukankah ini yang guru ajarkan padaku dulu? Anda bilang, terhadap musuh, kita harus mencabut akar dan mencegah masalah di masa depan. Anda tersedak oleh kata-kata yang pernah Anda ucapkan. Sebenarnya, pada awalnya, Anda juga punya ide ini. Bagaimanapun, orang yang ditakdirkan ini, dalam keadaan normal, adalah kecoak yang tidak bisa dibunuh. Pada saat yang sama, kekuatan tempur mereka seperti pegas. Semakin tragis mereka dihancurkan, semakin kuat mereka bangkit. Tetapi Anda bisa merasakannya. Ling Qingxuan saat ini hanya kecewa dengan apa yang disebut kakaknya. Belum sepenuhnya putus asa. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa Anda terima. Anda harus menemukan cara. Biarkan dia benar-benar putus asa dengan Ling Tian, bahkan membunuh Ling Tian sendiri. Lalu Anda berdeham. Menutupi rasa malu Anda, lalu memasang tampang yang sulit dipahami. Dengan sungguh-sungguh mendidik, dulu adalah dulu, sekarang adalah sekarang. Jangan bandingkan dulu dengan sekarang. Hari ini, Tuan Suci ini akan mengajarimu prinsip baru. Ajarkan Fang Chang untuk menangkap ikan besar. Anda harus belajar dengan baik. Selain itu, pergi dan selidiki, apakah ada alam rahasia besar di alam Tianxuan baru-baru ini. Akan segera dibuka, atau semacam pesta yang akan diadakan oleh berbagai kekuatan. Setelah menyelesaikannya, laporkan padaku. Jika di masa lalu, Anda tidak akan berpartisipasi dalam alam rahasia dan kompetisi yang berantakan ini. Tetapi sekarang, setelah Anda memiliki sistem ini sebagai plugin, Anda tidak bisa lagi seperti dulu. Untuk perlindungan, Anda harus tinggal di rumah. Sekarang Anda harus mengambil inisiatif untuk menyerang. Tidak apa-apa mencari masalah. Hanya dengan terus-menerus mengaduk-aduk air berlumpur di mana-mana kita dapat memicu lebih banyak opsi sistem. Dapatkan lebih banyak hadiah dan berusaha untuk menguras hadiah sistem sesegera mungkin. Juga, selidiki dengan baik latar belakang keluarga Shen Yueyao. Baik, Tuan. Ling Er menerima perintah lagi, tetapi kali ini, saat dia berbalik bersiap untuk pergi. Dia berbisik pelan dengan suara kecil, hanya menyuruh kuda berlari. Tidak memberi kuda makan rumput. Dengan kultivasimu, keluhan kecil ini. Kau mendengarnya semuanya tanpa terlewat satu kata pun. Kau memasang wajah serius dengan sengaja. Apa yang kau katakan? Putra suci ini tidak mendengar dengan jelas. Ulangi sekali lagi. Tubuh Ling Er menegang. Dia tahu bisikannya tertangkap basah, tetapi dia tidak takut sama sekali. Malahan, dia berbalik, mengangkat kepalanya dengan berani, dan menatapmu. Dia berkata dengan percaya diri, HMPH, bukan apa-apa, hanya mengatakan yang sebenarnya. Mengatakan yang sebenarnya, kau tersenyum geli, berjalan menghampirinya. Kau mencubit pipinya yang menggembung dan bercanda sambil tersenyum. Sepertinya kau gatal ingin dihukum. Berkicau sepanjang hari. Percaya atau tidak, putra suci ini akan mengirimmu ke surga. Tidak. Tidak percaya. Tidak terima. Mari kita bertanding. Bertanding ya bertanding. Siapa takut siapa? Tunggu saja. Aku akan pergi mengganti pakaian sekarang.